Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Al-Arzak Murzani dengan NPM 2110017514001. Di sini saya akan menjelaskan materi dengan mata kuliah sistem terdistribusi, yaitu ada file service. Sistem terdistribusi. File service adalah suatu perincian atau pelayanan dari file system yang ditawarkan pada komputer klien. Suatu file server adalah implementasi dari file service dan berjalan pada satu atau lebih mesin. File system merupakan mekanisme penyimpanan online serta untuk akses baik data maupun program yang berada dalam sistem operasi. Di sini lihat pada gambar communication system, itu ada klien ke name service, klien ke computer service ke file service, sebuah file server menyediakan file service ke klien. Komponen perangkat keras utama yang mana file server mengontrolnya adalah sebuah local storage atau umumnya disk drive atau HDD. Dari tempat tersebut, request klien meretrieve file pada DFS klien, server, dan juga perangkat penyimpanan merupakan mesin terpisah dalam sebuah lingkungan terdistribusi atau intranet. DFS dapat diimplementasikan sebagai bagian dari sistem operasi terdistribusi dengan sebuah layer software yang tugasnya mengatur komunikasi antara sistem operasi konvensional dan file system. Kelebihan dari DFS adalah peningkatan performa. Selanjutnya, karakteristik file system. File system adalah bertanggung jawab untuk pengorganisasian, penyimpanan, pencarian keterangan, penamaan, sharing atau pembagian, dan protection atau perlindungan dari file-file. File itu berisi dua bagian penting, yaitu data dan atribut. File system desain juga bertanggung jawab untuk pengontrolan dari akses file. Akses terbatas ke file oleh user yang berhak dan tipe-tipe dari akses yang diminta. Operasi pada file atau data plus atribut, yaitu ada create dan delete, query dan modifikasi atribut, open dan close, read dan write, access control. Ada juga organisasi penyimpanan, yaitu struktur directory atau dalam kurung hierarki, path name, metadata, pengatur informasi file, yaitu atribut file, informasi struktur directory, dan lain-lain. Next, struktur file system, itu ada modul directory menghubungkan nama file dengan ID file, ada modul file menghubungkan ID dengan file tertentu, ada juga modul access control, yaitu memeriksa permission untuk operasi yang diminta, ada modul access file, read atau write data file atau atribut, ada modul block, akses dan alokasi blok disk, ada modul perangkat, disk I/O dan buffering. Komponen file service, yang pertama ada file service, pengoperasian dari masing-masing file, ada directory service, manajemen atau pengaturan directory. Di sini ada juga location independent, itu file dapat dipindahkan tanpa penggantian nama. Hal yang umum untuk penamaan file dan directory, mesin tambah nama path, EG atau mesin, atau patch atau mesin patch. Mounting file system secara remote ke dalam hierarki local file. Single name space yang sama pada semua mesin.
dua level penamaan, yaitu nama simbolik yang dilihat user dan nama binary yang dilihat oleh sistem. Selanjutnya, kebutuhan file sistem terdistribusi. Yang pertama ada transparansi, yaitu keseimbangan antara fleksibilitas dan skalabilitas terhadap kompleksitas dan performansi dalam desainnya. Yang kedua ada concurrent file update, itu pembaharuan file serentak bersamaan antara file server dan klien. Kebanyakan arah sistem mengikuti standar YNIX dalam memberikan pelayanan advisory atau mandatory file atau record file event liking. Yang ketiga ada file replication, yaitu replikasi dapat untuk share load untuk mempertinggi fault tolerance dan melayani caching dengan replication terbatas. Sebagian dapat melayani full replication. Yang keempat ada hardware dan operating system, yaitu heterogenitas atau kesamaan adalah kebutuhan yang sangat penting dalam melayani keterbukaan. Selanjutnya yang kelima, fault tolerance. Service harus terus-menerus beroperasi walaupun terjadi kesalahan atau error pada klien ataupun server. Yang keenam ada konsistensi. Yang ketujuh ada security. Semua sistem melayani mekanisme akses kontrol berbasiskan daftar akses kontrol atau akses control list. Yang kedelapan ada efisiensi, itu sistem harus dapat melayani perbandingan performance apakah lebih baik atau tidak. Selanjutnya file service arsitektur, yaitu layanan flat file atau flat file service beroperasi pada isi file, unique file, identifier atau UFID. Ada juga layanan directory atau directory service, menyediakan pemetaan antara nama sebagai teks ke UVIDs. Selanjutnya modul klien menyediakan aplikasi untuk mengakses layanan file jarak jauh secara transparan, menyimpan status state, open file position, mengetahui lokasi jaringan dari flat file dan directory server. Selanjutnya ada NFS arsitektur. Network File System atau NFS merupakan protokol yang sangat mendukung dalam pengaplikasian suatu file sistem yang terdistribusi. Tujuan dari NFS adalah untuk memungkinkan terjadinya pertukaran sistem berkas secara transparan antara mesin-mesin bebas tersebut. Hubungan yang terjadi di sini didasarkan pada hubungan klien server yang menggunakan perangkat lunak NFS server dan NFS klien yang berjalan di atas workstation. Selanjutnya, NFS ini didesain agar dapat beroperasi di lingkungan ataupun jaringan yang heterogeni yang meliputi mesin, platform, sistem operasi, dan arsitektur jaringan. Jika misalnya terjadi sebuah pertukaran sistem berkas antara server dan klien, maka pertukaran sistem berkas yang terjadi di sini harus dipastikan hanya berpengaruh pada tingkat klien. Adalah mesin yang melakukan operasi mount terlebih dahulu, agar remote directory dapat diakses secara transparan. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.